ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga dalam pagi yang penuh dengan keberkahan ini ya, kita diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang tidak semua hambanya kemudian bisa merasakan kenikmatan itu, yaitu nikmat duduk bermajelis ilmu ya. Karenanya kalau ini merupakan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mendapatkan kebaikan lebih di hari yang baru dari sepekan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi manusia untuk banyak berbuat amal kebaikan. Maka dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya kajian Ustaz Adnan tentang dosa-dosa besar. Yang ini ditulis oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Al-Hafiz Az-Zahabi ya. Dan beliau sudah ingat Pak sampai dosa besar yang keberapa? Hah? 61. 61 atau 62? 61. Baik. Ini 61 62. Baik. Sudah ada dosa besar yang banyak karena Imam Az-Zahabi ya mengumpulkan tentang dosa-dosa besar ini hampir 70 dosa besar. Dan para ulama yang sezaman pada waktu itu bukan hanya Imam Az-Zahabi, Pak. Yang kalau kita lihat banyak para ulama itu yang menulis kitab itu tentang fikih, tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs dan sebagainya. Tapi sedikit orang-orang yang kemudian ya menghabiskan waktunya untuk meneliti tentang hal-hal yang bersifatnya itu maksiat dan dosa. Karena memang ini sebuah perkara yang harus ditinggalkan. Ya, ngapain juga kita ngurusin kayak gitu ya istilahnya. Tapi ternyata ada sebagian ulama yang mereka mendermakan waktunya itu untuk meneliti dan mengumpulkan dosa-dosa besar dengan tujuan agar kita itu mengetahui dan tidak masuk ke dalamnya. Ya, kalau kita berbicara tentang ayat-ayat yang tergibat ya tentang kebaikan, tentang amar ma'ruf, tentang berbuat baik kepada orang lain, itu memang sudah seharusnya babnya mengingatkan. Tapi ada juga yang mengingatkan dalam hal-hal yang bersifatnya ini dosa dan maksiat ya, seperti kumpulan dari dosa-dosa besar Imam Az-Zahabi. Nanti ulama yang setelahnya ini juga terinspirasi dari kitab ini, Pak, kitab Az-Zahabi, namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau menulis kitab namanya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ini sebuah kitab yang membahas di dalamnya juga tentang kumpulan dosa-dosa besar. Tapi ditulisnya ini lebih dari 70 dosa besar. Ya, ada sekitar 3 jilid yang ditulis oleh beliau untuk menjelaskan tentang dosa-dosa yang kita anggap biasa ternyata dosa besar. Ya. Maka insya Allah kita akan melanjutkan tentang dosa besar yang ke-62. Ya, dari sekian banyak dosa besar yang sudah kita lalui, dan ini berurutan ya, artinya berurutan itu mesti beliau memuat atau mengurutkan dosa besar itu dari yang paling besarnya dulu, baru kemudian mengerucut kepada hal yang paling kecil ya.
Kalau di sini dosa besar itu yang pertama tentang syirik, ya, kemudian membunuh, sihir, meninggalkan salat dan sebagainya. Ya, ini diurutkan sebagian ulama, ya, untuk mengingatkan bahwa dosa besar itu juga bertingkat-tingkat, Pak. Ya, ada seperti yang diriwayatkan oleh Nabi SAW bahwa dosa besar itu, yang pertama itu syirik, yang kedua itu uququl walidain, yaitu tentang berbuat durhaka kepada orang lain, kepada orang tua. Ya, ini termasuk juga dosa besar, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, tapi kemudian para ulama itu kemudian memberikan klasifikasi, ya, mana dosa besar yang paling besar terus sampai kemudian mengerucut. Tapi dosa besar yang ke-62 ini tentang mengurangi timbangan dan ukuran. Ini kita sudah paham jelas ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin. Wailun di sini memiliki dua makna. Ya, ada wailun yang berarti orang yang melakukannya ini mendapatkan neraka wail. Ya, jadi ada nama neraka itu salah satu namanya itu neraka wail. Makanya ayat-ayat yang dimulai dengan wail itu memiliki banyak makna. Apa aja yang ada wailnya itu, Pak? Wailul lil mutaffifin. Terus apa lagi? Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, ayat-ayat yang dibuka dengan wail itu memiliki beberapa tafsiran, yang salah satu maknanya itu wail itu disebutkan juga dengan orang yang melakukan itu, ya, dia akan mendapatkan neraka wail. Tapi wail juga di sini juga disebutkan dengan kecelakaan, kesengsaraan, kesusahan hidup. Ya, ini namanya wail. Wailul lil mutaffifin, celaka, sengsara. Siapa? Bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang dalam hal timbangan. Ya, ini ayat sangat mengerikan sekali bagi para sahabat yang mereka itu menggeluti dalam bidang bisnis, Pak. Ya, karena ketika ayat ini turunkan, memang ada para sahabat itu yang mereka itu untuk mendapatkan keuntungan itu dimulai dengan kecurangan. Ya, bahkan ini banyak dicontohkan, ya, oleh orang-orang pada masa sebelum Nabi SAW itu berdakwah menjadi nabi, yaitu dalam masa perekonomian orang-orang kafir. Mereka itu banyak berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat timbangan yang agak berat sebelah dan sebagainya, ya, itu memang sudah dicontohkan oleh orang-orang dahulu, Pak. Kalau kita hari ini banyak melakukan itu, maka memang, ya, perekonomian kita sama dengan perekonomian orang-orang kafir dahulu. Maka Imam As-Suddi menceritakan bahwa Nabi SAW ketika sampai di Madinah, ya, di sana itu ada seorang sahabat yang biasa dipanggil Abu Juhainah, ya, dan dia ini membeli 2 takaran. Dia menjual dagangannya dengan 1 takaran dan membeli barang dengan takaran yang satunya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Dan bagaimana orang dulu itu ketika mereka ingin berjualan, ya, memang sifatnya itu ingin nyari untung, Mbak. Ya, namanya orang berjualan, berbisnis. Pasti yang dipikirkan itu selalu ingin mendapatkan cuan. Tapi ketika ini saya nemuin juga di Mesir nih, Pak. Ya, ayat ini kan turun buat orang Arab, ya. Seharusnya orang Arab jauh lebih ya, nih, lebih paham dan lebih hati-hati gitu, ya. Tapi nyatanya enggak tuh. Nyatanya enggak, ya, bahwa saya dulu tuh pernah beli buah, ya, di Mesir itu buahnya besar-besar sekali. Kalau di sana tuh kita suruh ngambil sendiri, Pak, di pasar itu, bukan di minimarket, ya, di pasar ngambil sendiri kemudian ditimbang. Karena dia itu biasanya buahnya, misalnya abang-abang mejanya, kemudian buahnya ini ditumpuk di sini. Ya, kita kan dari sana, saya ngambil buahnya, kemudian abangnya di sini ditimbang. Begitu dikasih buahnya beda ternyata. Ya, karena kan ditutupin ini.
Saya bilang, kok saya tadi nggak milih. Saya ingat karena ada beberapa buah yang saya itu beli buah namanya buah khuh. Yang di Indonesia nggak ada itu. Buahnya ya buah khuh, nggak tahu saya juga namanya apa di Indonesia itu. Enggak, bukan semangka, Pak. Ini buahnya kayak sawo, tapi manis gitu. Bukan sawo. Ya. Enggak, bukan kiwi juga, bukan. Buah khuh namanya, kalau bahasa Arabnya itu khuh. Ya, saya pilih, emang harganya murah, kemudian ditimbang sama, tapi pas dilihat kok beda gitu. Karena yang dilihat isinya banyak kenang busuk dan sebagainya. Ya. Ini banyak nggak sedikit. Jadi biasanya dulu kalau saya pulang dari Mesir tuh saya suka bawa ini, Pak, buah-buahan, kalau enggak ya nih kayak bawang-bawang gitu. Karena emang enak ya bawangnya, terus harganya murah. Di sana itu bawang 1 kilo cuman 2.000 lah, dirupiahkan ya. 3 gyuneh ya, sekitar 2,5 atau 2.000 rupiah. Saya bawa. Jadi kalau ditimbang sama bang ini pas nih 2 kilo. Tapi karena di rumah tuh saya punya timbangan ya buat koper, saya timbang lagi, loh cuman 3 kilo. Ya, jadi wah, Masya Allah, ternyata yang kayak gini bukan cuman ya, ternyata emang hampir menjangkiti penyakit di seluruh dunia, Pak. Ya, jangan ngiranya kita doang di Indonesia gitu, tapi emang kayaknya hampir ya di seluruh dunia itu melakukan seperti itu. Ya. Ya, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang keras bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari cara mencurangi orang lain. Ya. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu kan berfirman, "Alla yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah orang-orang itu percaya, yakin bahwa sungguhnya itu mereka itu akan dibangkitkan? Ya, maknanya kalau mereka itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan, niscaya mereka tidak akan mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu hari ketika manusia itu berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ya, ini semuanya itu kita nanti punya CCTV sendiri-sendiri, Pak. Ya. Yang ya kita kalau hari ini cuma melihat layar kita itu dari handphone pribadi, dari komputer masing-masing, kita tuh punya layar sendiri yang Allah Subhanahu wa taala kemudian tampilkan di seluruh hadapan manusia tentang seluruh track record kita selama kita di dunia. Ya. Itu yang melihat bukan kita doang, bukan keluarga, istri, anak, seluruhnya itu. Kita ngapain? Dan itu satu orang lama ya, antum susah dibayangin juga. Dari Nabi Adam terus sampai akhir nanti itu. Maka orang yang nanti di padang mahsyar dan hari berbalas itu, yang mendapatkan naungan, ini orang-orang yang sangat beruntung. Ya, yauma yadhillu sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, orang yang di sana itu harus menunggu, Pak. Maka saking lamanya menunggu itu, ada orang tuh yang ingin disegerakan, udah ya Allah aku masukin neraka aja lah, kelamaan di sini nunggunya. Ada orang kayak gitu tuh, Pak. Saking memang lamanya nunggunya, bayangin dari pertama kali Nabi Adam tuh sampai akhir orang nunggu untuk cuman pengen dibalas. Yani ada yaumul hisabnya kan, ada main dihisapnya. Ya, maka di sana ada orang yang keringatnya itu sampai menutupi, sampai kemudian membuat dia tenggelam dan sebagainya. Ya, ini tentu tergantung dari amal perbuatan. Dan di sana juga ada orang-orang yang nanti datang mendapatkan syafaat itu. Ada orang pemimpin yang adil, ada orang yang qalbuhu mu'allikun bil masajid. Ada orang yang hatinya tuh selalu condong ke masjid, apa-apa pengen ke masjid, apa-apa di masjid dan sebagainya. Ada orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ada orang yang bersedekah, tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini banyak orang-orang kemudian mendapatkan syafaat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di hari yang ketika tidak ada lagi bantuan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dosa besar yang ke-63. Dosa besar yang ke-63 ini dosa besar yang bernama al-amnu min makrillah, ya, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala.
Ini biasanya merasa aman dari makar Allah ini selalu dihubungkan dengan al-ya'su wal qunutu min rahmatillah. Kan selalu berputus asa dari rahmat Allah. Ini merupakan dua hal yang selalu tidak bisa dipisahkan, Pak. Merasa aman dari makar Allah dan kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Ini dua hal yang mesti selalu digabungkan. Ya, nih nggak bisa berbarengan. Ini dalam pembahasan kitab tauhid. Ya. Baik, merasa aman dari makar Allah. Ya, ini Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang ayat yang sangat ma'ruf dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka tatkala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi ketika mereka itu lupa, bukan justru langsung diazab, Pak. Tapi ngapain? Fatahna alaihim abwaaba syai'. Justru untuk mereka itu dibukakan seluruh pundi-pundi dunia. Ya, jadi ada orang itu yang mereka itu ya nih sholatnya jarang, sedekah juga jarang, ya, berbuat baik juga kadang-kadang, senyum juga susah gitu. Ini hidupnya kayak enggak menarik gitu ya. Tapi hartanya banyak. Setiap hari bangun rumah mulu, kontrakan di mana-mana. Setiap tahun ganti mobil, ya. Istrinya banyak gitu misalnya ya. Ada 4 lah ya. Tapi jarang ke masjid, Pak. Ya, jarang sholat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita bukakan justru semuanya itu. Nah, ini bukannya dibukakan pundi-pundi dunia ini, kalau dia itu tidak menjadikan ini sebagai mau'idhah, sebagai peringatan bagi dia. Ya. Hatta idza farihu bima utu, sampai kemudian dia itu senang, berbangga dengan apa yang sudah kami berikan kepadanya, akhadnahum baghtah. Sama Allah Subhanahu wa taala itu akan diturunkan atau diberikan kepadanya itu baghtah, ya, sebuah siksaan, ya, dengan siksaan yang sangat berat. Fa'idhahum mublisun, maka ketika itu mereka itu terdiam dan berputus asa. Bayangkan kita tuh sedang dinaikkan oleh Allah, kemudian begitu tinggi dijatuhkan. Ya, ini gambaran orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kenikmatannya itu tidak bisa membuat dia itu semakin dekat kepada Allah. Dan ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali, Pak, kisahnya. Ya. Kita bisa melihat hari ini fenomena tentang misalnya kaum Hud. Ya, kaumnya Nabi Hud. Ya, ini hari ini kita ada fenomena LGBT kan, ya, LGBT yang dia merasa ya udah kalau misalnya antum nggak mau ini nggak usah ngurusin kita lah gitu ya, masing-masing. Itu sudah digambarkan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di dalam surat Hud itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, qalu ya lutu inna rusul rabbika layasilu ilaik fasri bi ahlika bi qit'in minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Ya. Para utusan Allah, para malaikat itu ketika mereka tuh dikirim untuk datang ke kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Sodom, ya, dia mengatakan, qalu ya Lut inna rusul rabbik, sungguhnya kita itu utusan Allah, la yasilu ilaik, sungguhnya mereka itu kaummu tidak akan pernah bisa menyentuhmu, tidak akan pernah bisa mengganggumu lah, ya. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, maka pergilah antum semua pada malam hari. Ya, ini merupakan hikmah dan anjuran yang dibawa oleh orang-orang soleh nih, Bapak. Malaikat ini menyeru kepada Nabi Lut, fa'asri bi ahlika, pergilah antum dengan keluargamu, bikitu iminal, pada malam hari, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, dan jangan nengok ke belakang. Ternyata yang nengok ke belakang istrinya, ya. Innahu musibuha ma asabahum, ternyata begitu nengok ke belakang, istrinya juga sama, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ya, dan ini sudah pernah saya sampaikan bahwa istrinya Nabi Lut ini bukan termasuk orang-orang masyarakat yang melakukan kemungkaran yang mereka lakukan, Pak. Jadi istrinya Nabi Lut ini nggak termasuk orang-orang yang melakukan LGBT, ya, bukan. Tapi istrinya Nabi Lut ini hanya
hanya melakukan, jadi di masyarakatnya Nabi Lut, untuk mengetahui orang ini ada orang ganteng atau ada orang yang menarik untuk kemudian diajak seperti itu, ya orang-orang tuh biasanya memberikan sebuah tanda. Ya, ada orang kalau siang hari itu biasanya mereka tuh memberikan tandanya itu dengan diperbanyak asap di dalam rumahnya. Jadi rumahnya itu dikasih asap gitu ya, banyak. Orang-orang tuh udah tahu masyarakatnya itu. Ini namanya tentang uluf, tentang kebiasaan masyarakat, tentang adat, tentang kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat tuh udah tahu. Kalau udah ngeliatin, ini berarti ada laki-laki ganteng nih, berarti ada perempuan cantik. Kita mesti datang ke sana gitu ya. Kalau malam hari dinyalakan lampu terus, Pak. Jadi lampunya ada lampu khusus yang itu diberikan kepada diperlihatkan agar orang-orang itu datang ke rumah itu. Jadi kalau ada rumah, ternyata lampunya nyala terus, berarti kita harus datang ke sana. Nah, istrinya Nabi Lut seperti itu. Dan istrinya Nabi Lut hanya memberikan tanda dan kode seperti itu, memberitahu bahwa di dalamnya ini ada para malaikat yang dia itu menyamar, merubah menjadi seperti orang-orang yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Makanya begitu datang ke tempat itu, istri Nabi Lut menyalakan. Maka istrinya itu termasuk orang-orang yang golongannya kaumnya Nabi Lut. Ya, karena tidak ada istri Nabi yang dia itu mengkhianati Nabi dalam urusan ranjang, Pak. Ini nggak ada ya. Innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subuh. Ya, sungguhnya azab mereka itu pasti akan datang pada waktu pagi. Wa inna subuhu alaysa subuhu biqarib. Sungguhnya pagi itu sangat dekat. Maka kalau kita melihat, Pak, ini sudah dipelajari dalam ilmu tentang ruqyah. Ya, orang-orang yang ketika dia itu mendapatkan gangguan jin, ya, mereka itu ketika menjelang subuh itu biasa gangguan itu semakin berkurang, agak redup. Nanti habis subuh sakit lagi. Jadi menjelang subuh itu biasanya mereka tuh agak berkurang atau mungkin agak tenang gitu dan sebagainya. Nanti begitu subuh, habis syuruk gitu, itu mulai sakitnya dirasakan lagi, mulai diganggu dan sebagainya. Karena memang waktu subuh ini ayatnya ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna mau'idahumus subuh, ya sungguhnya azab mereka itu datang pada waktu pagi, ya pada waktu pagi seperti ini. Alaysa subuhu biqarib, ya sungguhnya waktu pagi itu sangat dekat, karena memang waktu pagi ini sangat waktu yang krusial bagi setan ya. Kita tahu bahwa ciri orang munafik itu tidak sholat di dua waktu. Ya. Waktu asar sama waktu isya, juga waktu isya sama waktu subuh. Ya. Waktu subuh ini termasuk waktu yang memang menjadi istilahnya itu setan itu ngeri, Pak. Takut dalam waktu ini. Ya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala langsung turun ya di sepertiga malam terakhir itu untuk kemudian mengabulkan doa-doa dari hambanya. Maka begitu istrinya Nabi Lut ini ditenggelamkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Jadi begitu masyarakatnya Nabi Lut mohon maaf, Pak. Nabi Lut ada di dalam surat Hud gitu, ya. Kisah Nabi Lut, ya. Begitu kaumnya Nabi Lut ini, kaum Sodom ini, mereka melakukan apa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma jaa amruna, begitu peringatan kami datang, ja'alna 'aliyaha safilaha, buminya itu dibulat, dibalik, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Dan bukan hanya itu, amtorna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, ya. Bahkan sama Allah Subhanahu wa taala itu masih diberikan batu dari tanah itu yang dilemparkan bertubi-tubi. Ini orang yang melakukan LGBT, Pak. Dan yang kena itu bukan cuman mereka doang. Yang kena itu orang ada di sekitarnya itu. Ya Allah, ini saya waktu kemarin itu lagi dengar tentang kisahnya itu, mereka lagi viral itu ya, tentang LGBT yang kemudian diangkat ke dalam podcast ya, kemudian
up di media sosial, dan itu yang melihat kan banyak. Ada orang yang pro dan ada yang kontra. Saya nggak kebayang kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ini ya menerapkan ayat dalam surat Hud ini, Pak. Ya, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, ya. Kemudian wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Ini yang kena itu pasti bukan cuma mereka dong. Mereka enak-enakan aja melakukan hal dan sebagainya. Ya. Ini merupakan ciri masyarakat yang sakit, ya. Bagaimana kemudian mereka itu kehilangan fitrah bahkan dalam untuk urusan emosional. Ya, mereka menyukai sesama jenis, waliyadzubillah. Musawamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id. Ya, sungguhnya azab Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat zalim. Itu kisah kaum Nabi Lut. Ya, orang yang kemudian dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian diberikan peringatan, tapi mereka itu mengabaikan, justru melakukan maksiat dan dosanya terus-menerus. Ada juga tentang kisah Qarun. Ya. Ini masih dalam pembahasan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, Pak. Mereka tuh merasa aman aja, merasa yakin bahwa azabnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak turun kepada mereka. Maka ketika Qarun itu diberikan harta, ya, yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak kemudian hartanya itu digunakan untuk membiayai agenda-agenda kemaksiatan yang itu justru menjauhkan masyarakat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa itu sudah datang memperingati, kemudian para ahli ilmu juga memperingati, tapi kemudian dia itu tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim. Ya, sungguhnya Qarun itu termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwah. Bahwa sungguhnya kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kita memberikan kepada Qarun itu kunuz, ya. Ini jamak dari kanzun. Ya, kanzun itu artinya perhiasan, harta benda, ya. Kemudian diberikan kunuz, artinya sangat banyak sekali kepada Qarun. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang kunci-kuncinya aja itu hanya mampu dipegang oleh orang-orang yang kuat-kuat, Pak. Kunci berangkasnya itu. Kita kalau hari ini orang kaya itu sekuat-kuatnya megang kunci gak sih? Enggak ya? Sekarang disimpannya di ATM ya. Udah nggak pakai berangkas. Masih ada berangkas tapi Pak ya. Masih ada berangkas. Qarun berangkasnya itu dipegang kuncinya doang sama orang yang badannya besar-besar. Kita kebayang makanya hartanya itu semana. Ya. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Nah, masyarakatnya sudah mengatakan kepada Qarun, ya Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang seperti antum, ya, berbangga-bangga. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, ambillah sebagian dari duniamu. Ya, hanya sebagian sesuatu yang kita tidak lupa, Pak. Ini jangan sampai kita ini kebalik. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu hanya sesuatu yang tidak kita lupakan. Ya, misalnya saya itu lagi bekerja, saya lagi belajar, kemudian saya diingatkan, Ustaz, jangan lupa makan. Berarti yang saya lagi fokus melakukan itu, saya lagi fokus kerja atau fokus makan, Pak? Fokus kerja. Makan itu hanya sesuatu yang kita tuh jangan lupa. Apa kita kemudian ketika diingatkan gitu kita jadi makan terus? Enggak kan? Ya, kita hanya kemudian sebagian melakukan makan, kerja dan sebagainya, proporsional. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah la tansa nasibaka minad dunya. Jangan antum itu melupakan sebagian dari dunia. Ya, artinya kita jangan fokus ngurusin dunia. Ya, hanya sebagian dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Baru sini kemudian Qarun itu mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta ilmu yang kumiliki itu karena memang aku itu berhak untuk mendapatkan itu.
ya, dan aku itu memang mampu untuk melakukan sesuatu agar kemudian aku itu mendapatkan harta dan ilmu ini. Jadi begitu tadi sudah diperingatkan, idz qala lahu qaumuhu la tafrah, kaumnya Qarun itu sudah mengingatkan bahwa antum jangan berbangga-bangga, jangan senang-senang dulu dengan harta yang diberikan kepadamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Ya, kemudian Qarun itu mengatakan qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku itu memang berhak untuk mendapatkan ini. Ya, semua yang aku lakukan ini karena kerja kerasku dengan jerih payahku dan sebagainya. Ya. Maka fakhruja ala qaumihi fi zinatihi. Kemudian Qarun itu suka keluar bertemu dengan kaumnya itu dengan fi zinatihi, dengan berbangga-bangga. Ya, memperlihatkan kemewahan dan kemegahan yang dia miliki. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu turunkan azab kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhasafna bihi wa bidarihil ard." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menenggelamkan dia, fakhasafna bihi, Qarun, wa bidarihi, berikut juga dengan harta bendanya di dalam bumi. Maka hari ini ada orang-orang yang sibuk nyari harta Qarun itu. Ya, dan harta Qarun itu juga ma'ruf ya, artinya dikenal itu hampir seluruh dunia. Jadi memang ternyata hampir seluruh dunia itu tahu tentang kisah ini, Pak. Tentang kisah Qarun yang ditenggelamkan di bumi ya. Tapi mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, jelas di dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas lembar terakhir itu. Ya. Enggak tahu nih kisah ini ada di dalam Injil atau enggak. Enggak tahu ya, Pak. Ya, tapi ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang kisahnya Qarun yang dia itu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kenikmatan itu justru melupakan dia itu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada juga tentang kisah Fir'aun, ya, seorang raja yang dengan kekuasaannya itu justru membuat dia itu mengaku sebagai seorang Tuhan. Ya, maka Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, ya, untuk memberikan peringatan kepada orang yang sudah melampaui batas. Jadi memang polanya itu seperti itu, Pak. Ketika ada orang itu yang berada dalam kedzaliman yang sangat tinggi, pasti ada orang-orang yang diperintahkan atau yang diwakilkan sama Allah di muka buminya ini untuk kemudian memberikan peringatan. Nah, ketika peringatannya ini tidak diabaikan, itu pasti datang azab. Itu polanya seperti itu. Kita hari ini, pemimpin sedang dalam dolim-dolimnya, ada yang ngasih peringatan. Peringatan ini didengerin atau enggak? Kalau peringatannya enggak didengerin, maka tinggal azab yang turun terakhir. Ya, maka sekarang kalau kita melihat Indonesia nyaman-nyaman aja, Ustaz. Ya, walaupun ini zalim, ini enggak adil, ini kayak gini dan sebagainya, kita masih aman-aman aja tuh, alhamdulillah. Ya, jangan kita tuh sampai merasa aman dari makar Allah, Pak. Itu namanya al-mughtarun, orang-orang yang tertipu. Ya, ketika mereka itu sudah merasa aman, nah ini pembahasannya. Ketika mereka itu sudah merasa bahwa kita nggak akan pernah lagi mendapatkan azab Allah nanti datangnya terakhir, Ustaz. Ya, di alam kubur, di hari kiamat. Sekarang kita nggak mendapatkan azab. Hati-hati. Ya, ketika pola ini sudah sudah menyatu seperti itu, maka yang turun terakhir itu nanti adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Firaun itu sudah merajalela dengan kekuasaannya itu sudah membuat dirinya itu mengaku sebagai Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Musa datang. Nabi Musa nggak bisa, maka Nabi Musa itu minta temenin sama Nabi Harun, ya, saudaranya. Dua nabi, Pak, untuk menyeru kepada satu pemimpin zalim ini, Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aunnya ini tidak menggubris, ya. Dia mengabaikan dan bahkan terus membangkang, ya, hingga bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Nabi Musa itu pergi menghindari Fir'aun, pergi bersama kaumnya Bani Israel, ya, untuk kemudian menghindari kezalimannya Fir'aun. Begitu Nabi Musa itu pergi dan meninggalkan Fir'aun, maka kemudian dikejar sampai kemudian di perbatasan Nabi Musa itu sudah tidak bisa lagi kemana-mana karena depannya laut, belakangnya tentara Fir'aun. Maka
kaumnya Nabi Musa, Bani Israil itu mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ini kita pasti kena nih. Kita udah pasti ketangkap, kalau enggak kita pasti tenggelam. Ya. Kata Nabi Musa, qala kallah inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, enggak. Insyaallah enggak akan tertangkap atau tenggelam. Karena sesungguhnya itu ada Tuhanku yang akan membimbingku. Ya. Maka di sini baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Jadi ketika Nabi Musa itu mengatakan qala kallah, sungguhnya tidak. Ya kallah, enggak akan mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya ada Tuhanku yang membimbingku. Setelah Nabi Musa mengatakan itu, fa'auhayna. Ya, selanjutnya. Ya, baru dari situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'auhayna, dan kalimat fa itu saya jelaskan ini untuk namanya litaroji, untuk kemudian menggambarkan sesuatu yang cepat, Pak. Misalnya seperti ini. Kalau ada orang yang datang ke masjid, misalnya ada Ahmad sama Muhammad. Kalau dalam bahasa Arab tuh ja'a Ahmad wa Muhammad ila masjid. Kalau kalimatnya ja'a Ahmad wa Muhammad ila masjid, berarti yang datang ke masjid itu Ahmad sama Muhammad, datangnya barengan. Tapi kalau ja'a Ahmad fa Muhammad ila masjid, maka yang datang pertama itu Ahmad, baru kemudian langsung disusul sama Muhammad. Jadi nggak ada rentang. Ya, nggak ada space, dia langsung Muhammad langsung Ahmad. Tapi kalau ja'a Ahmad summa Muhammad ila masjid, itu ja'a Muhammad kemudian rentang waktu 30 menit baru Muhammad. Ini Bapak paham ya? Jadi ada waw, ada fa, dan ada summa. Ya, ini untuk menjelaskan tentang hal-hal yang cepat dan tertunda dan sebagainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan fa'auhayna, pakai fa. Jadi setelah Nabi Musa itu selesai ngomong itu, langsung kita wahyukan kepada Nabi Musa. Jadi enggak ada jeda itu, Pak. Langsung fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr. Untuk Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya itu ke lautan. Ya. Maka begitu difukulkan ke dalam lautan itu, fanfalaqo fakana kullu firqin kattaudil azim. Jadi begitu dipukulkan, lautan itu langsung fanfalaq, dia langsung terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Jadi langsung terbelah, dia itu airnya itu kayak mengangkat, kata Ibnu Abbas itu sebesar gunung. Di air lautnya itu langsung menggunung tinggi dan membuat jalan itu 12 jalan, Pak. Ya, sebagaimana Bani Israil. Ya. Jadi mereka itu tahu tentang harus lewat jalan mana. Jadi nggak rebutan itu. Karena udah saking panik. Kalau jalannya cuma satu, mereka rebutan nih. Kalau alam ya. Tapi artinya mereka itu dibuatkan 12 jalan aja begitu. Kan ngeri, Pak. Ya, antum bayangin antum lagi ada di lautan gitu ya, di pinggir laut, kemudian dipukulkan, lautnya itu mengatas, kemudian membuat 12 jalan. Ini kalau ngeliat kan pasti kan suatu fenomena yang luar biasa tuh. Kalau hari ini udah viral duluan itu pasti. Ya, difoto kemudian disebarkan. Tapi karena pada waktu itu belum ada media sosial, Pak. Ya, jadi nggak bisa diabadikan ya. Kalau hari ini diabadikan dulu lama baru kemudian jalan. Itu udah keburu terkejar itu. Ya. Nggak bisa diupload, ya. Hari ini banyak foto-fotonya dulu, udah keburu kejar duluan, udah ditangkap duluan. Maka Bani Israil itu datang. Ya, Bani Israil itu kemudian melewati jalan itu sampai selesai. Itu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu nggak diperintahkan untuk mukul lagi, Pak. Karena lautnya kan masih kayak gitu tuh. Masih membuka jalan. Begitu Nabi Musa dan Bani Israil itu sudah sampai di ujung, masih dibiarkan. Ya, baru kemudian begitu mereka sudah selesai sampai orang terakhir dari Bani Israil ini datang, ya maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali memukulkan tongkatnya itu ke lautan, sehingga lautan itu kemudian menutup kembali. Nah, tentara Firaun ini udah di tengah-tengah dia. Mau balik nanggung, mau ke depan juga masih jauh. Maka mereka itu ditutup ya oleh lautan. Maka ketika Firaun itu sudah merasa hampir tenggelam, sudah hampir mati, maka Firaun itu kemudian mengatakan
Qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Ya, sungguhnya aku ini beriman kepada Tuhannya Bani Israil, yang diimani oleh Bani Israil. Ya, wa ana minal muslimin, sungguhnya itu aku dari golongan orang-orang muslim. Ya, jadi Firaun itu di terakhir ngomong itu tuh. Ya, ternyata yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana. Ya, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, sekarang antum baru ya mengakui tentang keesaan Tuhannya Bani Israil. Ya. Wa kunta minal mufsidin, sungguhnya kamu itu termasuk golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, sungguhnya kami akan menjadikanmu dan tubuhmu itu litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda-tanda bagi kebesaran kami untuk orang-orang setelahmu. Ini dalilnya, Pak. Coba kita lihat hari ini. Fir'aun itu hidupnya itu kan sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, 3000 tahun sebelum Masehi, zamannya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayat ini, ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, untuk kemudian kamu dan badanmu itu, tubuhmu itu, untuk kami jadikan tanda-tanda kebesaran kami untuk orang-orang setelahmu. Maka kalau Fir'aun itu dikubur, kira-kira bisa menjadi tanda-tanda gak, Pak? Gak bisa. Jadi memang karena dari dulu itu Fir'aun itu sudah ditenggelamkan, kemudian mayatnya itu dia di otak-atik itu sampai sekarang. Ya. Kemudian kita tuh bisa melihat tentang mayatnya Fir'aun, jasadnya Fir'aun. Ya. Dan sudah disebutkan ya, Fir'aun ini bukan Fir'aunnya yang ketika Nabi Musa itu masih kecil. Ya, Fir'aun yang Nabi Musa ini Fir'aunnya berbeda lagi. Jadi ada dua Fir'aun, yang dia itu berbuat zalim di zamannya Nabi Musa. Ya, maka tubuhnya Fir'aun aja bahkan dijadikan sebuah ayat fenomena, Pak. Maka ini berkaitan dengan waktu itu sudah pernah kita bahas ya, tentang seorang ilmuwan dari Perancis itu yang dia itu menghabiskan usia puluhan tahun hanya untuk meneliti jasadnya Fir'aun itu. Ya, kok bisa dari dulu sampai sekarang itu jasadnya itu nggak hancur ya? Padahal hidupnya dan matinya itu sudah jauh berapa ribu tahun itu sebelum Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum Nabi Isa, ya, itu sudah meninggal, sudah wafat. Tapi kok sampai sekarang, sampai tahun 2022 masih ada itu mayatnya, ya. Dan ini diteliti oleh para ilmuwan, oleh para ahlinya itu, untuk kemudian menjadikan dia itu sebagai tanda-tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini dalam surat Yunus ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Firaun itu bahkan tubuhnya saja menjadi tanda-tanda bagi kebesaran kami. Ya. Ini merupakan masih banyak sekali sebenarnya kisah-kisah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dengan kenikmatan itu tidak bisa menjadikan mereka itu semakin dekat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat Al-Kahfi juga ada orang yang kisah dua pemilik kebun itu, yang dia itu dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengira bahwa kebunnya itu ma'adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku mengira bahwa kebunku ini pasti nggak akan pernah binasa. Dia selalu ada terus, yakin. Ya, ternyata kemudian binasa dan hilang. Ada tentang kisah kaum Saba yang tadi kita baca di surat subuh itu. Tentang masyarakat Saba yang mereka itu punya kenikmatan luar biasa, tapi kemudian mereka itu fa'radu. Mereka itu ingkar, farsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum jannataihim jannataini dawatai ukulin khamtin wa asrin wa syai'in wa sidrin qalil. Jadi ada banyak sekali kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai peringatan bagi kita untuk memperlihatkan orang-orang yang dikasih kenikmatan sama Allah, tapi kenikmatannya itu tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW dari hadis Uqbah bin Amir,
berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib." Kalau misalnya engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang apa yang dia sukai, padahal dia itu tetap dalam kemaksiatannya, fa innama huwa istidraj. Bahwa sungguhnya itu adalah merupakan istidraj. Iya. Jadi tadi itu Pak, ya kita diberikan kenikmatan sampai tinggi, sampai atas, kaya, dijatuhkan. Jadi sakit itu, sakitnya lebih parah ya. Kita udah sampai atas kemudian dijatuhkan. Dibandingkan kita masih awal-awal. Karena kita lupa, lalai. Ayo sholat ke masjid. Nanti aja lah, masih muda, masih sehat. Ya, datang lagi sini bayar zakat. Ayo ikut kurban. Ya, aduh Ustaz, saya lagi renovasi rumah Ustaz. Ya, susah nih kalau ikut kurban gimana? Pergi apa gitu? Pergi haji. Aduh, Ustaz, saya harus nunggu berapa tahun lagi? Masih lama, keburu mati saya. Ya. Dikasih peringatan tentang kebaikan, diabaikan, kasih peringatan kebaikan. Jadi itu tapi hartanya masih jalan terus tuh, Pak. Ya, gajinya masih masih enak, masih nyaman. Lihat itu di tahun-tahun sebelum corona itu. Ya, orang-orang nyaman aja kerja, nyaman aja pergi ke sini dan sebagainya. Siapa yang nyangka ternyata di awal tahun 2020 itu Allah datangkan corona itu yang memutus seluruhnya itu, Pak. Orang yang tadinya menyicil rumah itu, ini kisah nyata ini, Pak. Orang sebelumnya itu dia gajinya tinggi, Pak. 20-30 juta ke atas tuh orang gaji. Kemudian dia bilang, "Ustaz, saya yakin nih, insya Allah saya punya rumah lah." Beli klaster kan akhirnya. Ya, apa namanya, nyicil ya. Kredit rumah. Kan seharusnya mereka itu bisa mengambil jangka, ada yang dibilang tuh ada yang 10 tahun, 15, ada yang 5 tahun. Jadi tergantung dari cicilan yang dibayar itu kan. Dibilang, kalau gaji saya segini insya Allah. Nah, dibilang insya Allah 5 tahun selesai. Ya, 5 tahun selesai berarti sudah selesai dari cicilan dan sebagainya. Karena gajinya juga tinggi, Pak. Dia yakin, tapi memang orang ini sholatnya jarang. Kalaupun sholat telat, ya jadi masbuk. Tapi kadang lebih banyak nggak sholatnya, baca. Karena emang kerja terus, Pak. Kerjanya itu subhanallah, dia loncat-loncat gitu. Jadi dari satu sini ke sini lagi, ke sini dan sebagainya. Dan itu dikumpulkan banyak uang. Yakin dia dengan kemampuannya. Ya, tapi siapa sangka bahwa ternyata memang Allah itu memiliki satu cara, ada satu jalan yang kita tuh nggak mampu sebagai hamba tuh untuk melihat jalan yang Allah bukakan. Itu cuman jalan ketuhanan aja. Nah, hanya Allah yang tahu. Karena dengan keyakinan itu dia yakin cicilan jalan, tapi sholatnya jarang tadi, ya dan sebagainya. Ya ternyata Allah turunkan corona tadi itu, ya. Kadang memang ketika Allah SWT menyampaikan akhudnahum baghtah, kemudian kami turunkan siksa. Siksanya itu nggak mesti harus yang berkaitan dengan badan, Pak. Ya, siksanya itu kadang berkaitan sama perasaan, emosional, pikiran jadi numpuk banyak. Itu siksaan juga itu. Ya, orang nggak bisa tidur dan sebagainya. Maka ketika orang ini yakin dan sebagainya, corona datang. 2020, semua berhenti. Ya, bang, pekerjaan apapun, ya bisnis ya kacau balau. Ya guru juga apalagi, sekolah nggak ada yang masuk gitu ya. Guru les juga hilang semuanya. Apapun semua terhenti. Bahkan sholat aja diberhenti kok masjid itu. Jangan apalagi pekerjaan. Sholatnya aja diberhentikan di masjid itu. Semuanya berhenti. Mulai dari situ bencana mulai datang. Ya, dia yang tadi yakin berarti kalau ya 5 tahun itu yang diambil untuk cicilan klasternya itu berarti sekitar sekian juta lah, atau belas juta ya. Saya juga nggak tahu ya. Cuma dia bilang setelah dia ngambil rumah itu datang corona, berantakan semuanya, Pak. Dia dengan anaknya masalah, dengan istrinya masalah. Ya karena yang biasanya hidup enak ya, kemudian datang bingung di rumah. Ya, awal-awal di rumah. Bayangkan ya. Yang ketemu istrinya kadang juga cuman berapa jam sehari. Yang ketemu anaknya juga kadang cuman malam doang. Pas pulang kerja gitu ya, karena berangkat udah pagi, pulang main malam. Anak berangkat, anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Ya. Nah, ini harus seharian ketemu sama anak istri, bayangkan. Masalah, ditambah dia juga nggak kerja. Masalah bertumpuk-tumpuk. Dia nggak bisa, akhirnya sekarang rumahnya dijual.
nggak tahu lah gimana ceritanya, tapi akhirnya kemudian rumahnya ini nggak jadi ya, dan terbengkalai begitu saja. Ya, ini merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita melakukan ini termasuk dosa besar ini, Pak. Kita merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksa Allah, bahwa kita apa kok ini masih kaya kok. Ya, anak kayak gini juga masih jalan terus sana. Tapi ternyata azab Allah itu sifatnya itu datangnya selalu tiba-tiba itu. Akhudnahum baghtah fa idzahum mublisun. Maka begitu datang mereka itu mublis. Ya, mublis ini mereka itu rasa putus asa untuk dapat selamat setelah datangnya kehancuran. Mereka tuh benar-benar udah bingung mau ngapain lagi. Udah hilang, kosong gitu. Pikirannya udah ngapain lagi sih? Udah kosong, nggak bisa mikir apa-apa lagi. Ya, ini merupakan ciri dari orang-orang yang kemudian diberikan istidrat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW itu ya menyampaikan doa-doa, diantaranya doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, ya, wasarrif qalbi ala taatik, dan condongkanlah hati kami itu agar mau terus beribadah dalam ketaatan kepadamu. Ini doa-doa yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW karena berkaitan semua itu berkara hati, Pak. Ini waktunya sudah habis ya. Kalau masih ada saya jelaskan tentang masalah perkara hati, bahwa agama ini itu agama dibangun dari hati, Pak. Nggak ada agama lain yang dibangun dari hati, nggak ada. Mereka tuh selalu dibangun di atas zat rasional, harus pakai otak dia. Jadi kalau yang masuk akal diikutin, kalau nggak masuk akal diikutin. Maka dalam agama mereka nggak ada namanya Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj itu merupakan salah satu bukti dari ajaran agama ini tentang pemeliharaan hati. Bahwa orang-orang itu bisa merasakan dari iman. Iman itu adanya di mana? Di hati. Iman itu bukan ada di otak. Otak itu nggak mampu. Bayangkan Isra Mi'raj, Pak, contohnya aja. Itu kalau dipikir pakai otak nggak mampu itu. Otak tuh nggak sampai ke dalam ranah itu. Terbatas mereka itu. Itu maksudnya perkara iman. Perkara itu luas sekali. Makanya agama ini nggak bisa kemudian dibangun hanya di dalam atas rasional, sebagaimana yang hari ini dibangga-banggakan otak dan sebagainya. Tapi ada yang jauh lebih inti daripada itu semua, yaitu tentang masalah perkara hati. Ya, bagaimana ini sedikit penutup. Ya, masih banyak nih. Tapi kalau gitu saya tutup aja. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Fadhil, Pak. Saya di sini hanya memberikan solusi tentang keindahan dari kabel dalam surat Bayrut Al-Mubin. Solusi ini yang saya temui dalam hal menakar, bahasa hukumnya kan menakar ya. Menakar itu bisa yang dia menimbang, mengukur, atau satu lagi tara ya. Yang saya temui itu kalau menimbang, kalau kita dari Kawel, tadi saya belajar di satu batu, kalau kita itu menimbang dilebihkan. Jadi kalau saya beli 2 kilo, dilebihnya dikit. Kok lebih, Pak? Ya biar istilahnya apa? Hangat-hangat gitu. Itu juga di Tanah Abang, setelah saya dagang Tanah Abang, yang saya temui kalau dalam hal pengukur, kita beli kain, misalnya meteran, dia eksperten, dia lebihin sama dia 5 cm atau 10 cm. Itu saya temui ya. Kalau yang tara itu ya sulit, seperti halnya bensin. Nah itu saya nggak pernah nemuin itu nggak usah ditemuin di bensin SPB itu. Dilebihkan gitu ya. Tapi yang pertanyaan saya, Pak, dalam hal tara, kalau kita beli bensin di eceran umum yang apa itu, kan kadang-kadang kita pikir positifnya dia ngisi botol itu 1 liter, kan bensin itu nyusut, Pak. Iya. Bagaimana tuh hukumnya, Pak? Iya. Ini memang luar biasa ya, solusi-solusi yang saya baru ingat tadi disampaikan sama beliau. Memang tadi waktu di Mesir itu, saya juga ingat emang ada beberapa yang penjual itu luar biasa. Dikasihnya itu bahkan bukan hanya kalau tadi jual buah gitu ya. Itu bukan cuma 1-2 buah, Pak. Lebihnya itu bahkan sampai setengah kilo itu. Ya, sampai setengah kilo beneran.
Kadang memang itu suatu kadang-kadang aja saya nimbangnya itu iseng-iseng nimbang gitu, wah ternyata kurang, karena waktu pengen pulang juga kan. Tapi di suatu ketika saya juga ngeliatin, kok ditambahkan. Ya, ini salah satu bentuk strategi bisnis, Pak. Strategi bisnis untuk menarik pelanggan, karena memang selain pelanggan, di sini enak kok dilebihkan nih. Ya, buahnya jadi lebih banyak, terus orangnya juga enak. Ya kalau bahasa kita nih, penjualnya juga sunnah kok. Ya, ngerti agama gitu ya. Ya, itu biasanya lebih membuat orang itu tertarik. Tetapi juga memang ada beberapa komoditas barang-barang yang dia itu ketika dijual itu tadi ya sifatnya itu menyusut. Dan kalau memang kita itu tahu bahwa barang yang misalnya tadi bensin ya, itu kita memang harus melihat, Pak. Ya, harus meneliti bahwa bukan meneliti ya, harus melihat bahwa bensin kok lama-lama berkurang. Atau mungkin berkurangnya itu kita kan ini ya, misalnya pakai botol apa sih kalau jual? Saya jarang beli bensin eceran soalnya nih. Hah? Kalau beling ya, yang pakai botol kaleng beling itu ya, itu memang kadang ya tadi solusi itunya dilebihkan lah, ya dilebihkan agar kemudian kalau memang biasanya menyusutnya itu berapa lama itu, Pak? Nggak tahu kan? Ya. Per liter tapi per botol. Hah? Per botol. Itu kan bukan takaran, jadi per botol. Oh iya, per botol ya, per botol. Bukan per liter ya. Oh jadi bukan literan ya? Berarti nggak ada ya penyusutan berapa nggak ada. Karena hitungannya per botol. Jualnya per botol. Kenapa per botol? Baik, ya nih ala kulli hal ya. Mereka juga pasti kan pengen untung dan sebagainya, maka kalau misalnya ada botol yang 2 liter aqua itu juga ada ya, yang agak besar itu, paling cuman sebagian sebagainya ya. Nah, karena memang per botol ya, memang kita juga harus paham, Pak ya, luasnya. Tapi kalau yang kita memang punya bisnis dalam hal itu, maka yang lebih selamat lah kita berhati-hati dalam hal itu agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, atau kemudian kita termasuk dalam orang-orang yang terkena syubhat gitu ya. Wallahu a'lam gitu ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pas ditutup belum. Nanti bisa dipotong. Saya juga pernah tanya seperti itu. Jadinya nanti akadnya itu perjualan botol. Dan itu kan liter. Iya berarti kalau berbotol kan sesuai dia. Iya, pasti. Untuk menghindari karena ada karena saya jualannya akadnya bukan biasanya kan belum terang gitu ini kan berapa
Mana? Mas Adun. Adun. Ini mau dibawa tuh nggak? Ini mau dikasih Anis atau? Biarin aja di situ. Iya, makanya dulu. Ya, dikunci di situ. Oh, udah dimatiin ya lagi. Udah.